Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Selasa, 13 Januari 2026 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa pekan biasa pertama, kita akan mendengarkan bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan ayat 28. Mari kita sejenak membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Kami tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, seringkali manusia menyamakan otoritas dengan kekuasaan, kendali, ataupun keberhasilan. Orang yang berotoritas dianggap orang yang bisa memerintah, menguasai, atau bahkan memaksa orang lain. Namun, Injil hari ini menunjukkan kepada kita bahwa otoritas menurut Yesus sangat berbeda. Bagi Yesus, otoritas bukan untuk menindas, melainkan untuk melayani, merendahkan diri, dan membebaskan manusia. Dalam Injil hari ini, Markus menceritakan bahwa orang-orang Kapernaum takjub kepada Yesus. Mengapa mereka takjub? Pertama-tama, mereka takjub karena pengajaran Yesus. Markus mencatat, Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Para ahli Taurat memang pandai berbicara. Mereka mengutip hukum, tradisi, dan pendapat para rabi. Tetapi pengajaran mereka berhenti pada kata-kata. Yesus berbeda. Apa yang ia ajarkan sungguh hidup, menyentuh, dan mengubah hati orang. Sabdanya bukan sebuah teori kosong, melainkan sabda yang membawa keselamatan. Para sahabat, sabda yang berkuasa bukanlah sabda yang paling indah untuk didengar, melainkan sabda yang sungguh menggerakkan hati dan mengubah hidup. Kekaguman itu semakin besar ketika Yesus mengusir roh jahat. Roh jahat itu mengenal Yesus dan berkata, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Nah, ini menarik sekali. Roh jahat sampai tahu siapa Yesus, tetapi tidak mau menerima kehadirannya. Namun roh itu juga tidak berdaya menghadapi Yesus. Dengan satu perintah sederhana, tanpa ritual yang rumit, Yesus berkata, "Diam, keluarlah dari orang ini." Dan orang itu pun dibebaskan. Nah, di sini kita melihat bahwa kuasa Yesus bukan kuasa kekerasan, melainkan
kuasa ilahi yang membebaskan manusia dari belenggu. Para sahabat, roh jahat tidak selalu hadir secara dramatis dalam Injil. Dalam hidup sehari-hari, ia sering muncul dalam bentuk yang seringkali sangat halus. Misalnya, rasa takut berlebihan akan masa depan, atau barangkali kemarahan yang disimpan bertahun-tahun, atau bisa jadi merupakan sebuah kebiasaan buruk yang mengikat kita. Atau bisa juga kita seringkali juga bersuara dalam batin kita mengatakan kamu gagal, kamu tidak berharga. Bukankah itu sebenarnya juga manifestasi dan dari roh jahat yang seringkali menguasai manusia? Bayangkan seseorang yang setiap hari berangkat kerja tampak baik-baik saja, tetapi dalam hatinya ada tekanan suara yang sangat melemahkan. Ia memang tidak kerasukan, tetapi ia terikat. Terikat oleh ketakutan, oleh luka, atau keputusasaan. Ketika seorang seperti itu datang kepada Yesus, dalam doa yang jujur, dalam ekaristi, dalam mendengarkan sabda Yesus, Yesus tidak banyak berdebat. Ia hadir, ia menegur, dan ia perlahan-lahan dibebaskan dari belenggu-belenggu keterikatan itu. Sebagaimana dalam kisah Injil tadi, orang-orang di rumah ibadat berkata, ajaran ini baru, ia mengajar dengan kuasa, dan mereka sungguh takjub. Namun Injil hari ini mengajak kita melangkah lebih jauh daripada sekedar kagum ataupun takjub. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita hanya kagum pada Yesus atau sungguh memberi ruang baginya untuk membebaskan hidup kita? Maka para sahabat, Yesus juga rindu ingin masuk dalam ruang hati kita, rumah ibadat kita masing-masing, hati kita, di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, relasi kita, termasuk juga luka-luka yang tersembunyi dalam batin kita. Para sahabat, di mana Yesus hadir, di situ belenggu akan dilepaskan, dan manusia dibolehkan dalam martabatnya sebagai anak-anak Allah. Maka para sahabat, marilah kita datang kepada Yesus, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai orang yang rindu untuk dibebaskan. Biarlah sabdanya yang berkuasa bekerja dan hidup di dalam kita, membebaskan kita, dan menjadikan kita pribadi yang membawa kasih dan pembebasan bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Selasa, 13 Januari 2026. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.